Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ransa Les Privat di pembahasan matematika bab bilangan subbab pecahan. Apa yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Nah, jika suatu benda dibagi dua bagian sama besar, maka nilai setiap bagian adalah 1/2 bagian dari jumlah benda seluruhnya. Sebagai contoh, ketika sebuah pepaya dibagi menjadi 2 bagian sama besar, maka setiap bagian pepaya masing-masing menjadi 1/2 bagian dari seluruhnya. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B, mana A adalah pembilang, B adalah penyebut. Kemudian nilai A dan B tidak sama dengan 0. Jenis-jenis pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Apa yang dimaksud dengan pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Contoh: 2/5, 5/13, 17/5. Untuk ketiga contoh pecahan biasa tadi, tolong diperhatikan pembilang dan penyebutnya. Untuk pecahan 2/5 dan 5/13, pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Sedangkan untuk pecahan 17/5, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Untuk jenis pecahan yang kedua adalah pecahan murni. Apa yang dimaksud dengan pecahan murni? Pecahan murni adalah pecahan biasa yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi, dari dua contoh pecahan biasa yang tadi, yang 2/5 dan 5/13 itu termasuk ke dalam pecahan murni. Contoh pecahan murni yang lainnya adalah 3/9, 1/4, 5/6, dan sebagainya. Jenis pecahan yang berikutnya adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu apa ya? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya adalah 2/1/3. Yang mana 2-nya adalah bilangan bulat dan 1/3-nya adalah pecahan murni. Pecahan campuran berasal dari pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Mari kita buktikan. Bagaimana ya cara membuktikannya? Cara membuktikannya adalah dengan mengubah bentuk pecahan campuran tadi menjadi bentuk pecahan biasa. Langkahnya, yang pertama adalah mengalikan 2 dengan angka 3. Kemudian ditambahkan dengan angka 1. Di bawahnya, kemudian dituliskan per dan dituliskan penyebut yang angka 3 tadi. Penyebutnya tidak berubah ya ibu-ibu ya. Sehingga pecahan campuran 21/3 diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 7/3. Untuk selanjutnya, bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Ayo kita gunakan porogafit. Porogafit ini sering saya sebut pistol kepada anak-anak ya. Ingat, jangan keliru meletakkan angka 15. Angka 15 diletakkan di dalam, angka 7 diletakkan di luar. Mari kita mulai penghitungan. Kita mulai dari angka 1. Angka 1 dibagi 7 tidak bisa, karena 1 lebih kecil dari 7. Kita bergeser ke angka berikutnya, menjadi 15 dibagi 7.
Kita lihat perkalian 7. 7 dikali 1, 7. 7 dikali 2, 14. 7 dikali 3, 21. Kita ambil perkalian 7 yang hasilnya mendekati 15 tetapi tidak boleh lebih dari 15. Maka yang kita ambil adalah yang hasilnya 14. Sehingga 15 dibagi 7 adalah 2. Di bawah 15 kita tuliskan hasil dari perkalian 2 dan 7 yaitu 14. Kemudian kita kurangkan sehingga hasilnya menjadi 1. Sehingga pecahan campuran dari 15/7 adalah 21/7. Kita jangan sampai salah meletakkan angka-angkanya ya. Pecahan yang berikutnya adalah pecahan desimal. Apa yang dimaksud dengan pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan dengan penyebut 10 atau pangkat dari 10 yang dinyatakan dengan koma. Banyaknya angka di belakang koma ditentukan oleh banyaknya nol pada penyebut. Kita lihat pada contoh 0,5. Pada pecahan desimal 0,5, karena di belakang koma terdapat satu angka, maka pecahan tersebut berarti berpenyebut 10. Untuk angka pembilangnya tinggal menuliskan angka 5 itu sendiri. Bagaimana dengan 0,25? Nah, karena di belakang koma ada 2 angka, maka pecahan tersebut berpenyebut 100. Untuk pembilangnya tinggal menuliskan angka 25 itu sendiri. Kita ambil contoh yang lain. Pecahan desimal 15,89. Nah, karena ada 2 angka di belakang koma, maka pecahan tersebut adalah berpenyebut 100. Untuk pembilangnya tinggal menuliskan 1589. Jenis pecahan yang berikutnya adalah persen atau per 100. Apa yang dimaksud dengan persen? Persen yaitu pecahan dengan penyebut 100 dan dinyatakan dengan tanda persen. Contoh, 5% sama dengan 5/100. Pecahan berikutnya adalah per mil atau per 1000. Per mil adalah pecahan dengan penyebut 1000 dan dinyatakan dengan tanda per mil. Contoh, 35 per mil sama dengan 35/1000. Baiklah ibu-ibu, untuk pembahasan materi dasar pecahan cukup sekian. Insya Allah ke depannya akan diadakan pembelajaran untuk materi pecahan yang lebih mendalam lagi. Sampai jumpa di pembelajaran materi pecahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.